Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Fikri Adiansa. Oke, buat teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bantu like, komen agar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video-video tentang perkuliahan. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang informasi pendaftaran SNPTN 2022. Pasti dari teman-teman gak sabar informasi terupdate-nya. Di sini saya akan memberi sedikit informasi mengenai SNPTN 2022. Kapan sih perkiraan pendaftaran SNPTN 2022? Kapan sih pengisian data PDSS ya? Kemudian kapan sih pengumuman SNPTN 2022 dan kapan registrasinya akun LTMPT? Nah, jadi kapan perkiraan pendaftaran SNPTN 2022 itu diperkirakan awal tahun 2022 ya. Di bulan Januari itu kemungkinan sudah dibuka pendaftaran SNPTN. Nanti teman-teman tinggal nunggu informasi update-nya di sekolahan teman-teman ya. Kemudian pengisian PDSS-nya kapan sih? Yaitu nanti bakal diinformasikan pada bulan Februari ya, bulan Februari itu ya, sekitar Februari Maret itulah ya. Kemudian registrasi akun LTMPT itu setelah biasanya pengumuman SNPTN. Kemudian siswa yang masuk kota eligible itu siswa apa maksudnya, itu sekolahan yang memberikan kuota eligible kepada siswanya, tapi ada beberapa ketentuan dari sekolahnya. Sekolah yang akreditasi sekolahnya itu A, itu dia mendapatkan kuota eligible sebanyak 40%. Dan itu belum tentu saja dari teman-teman ya di kelas butuh itu bisa lolos, karena itu saingan juga di sekolahanmu juga. Itu untuk SNPTN ya. Kemudian akreditasi yang B juga sama 25%, dan akreditasi yang C sekolahnya juga sama 55% ya, jadi lebih kecil. Kemudian itu yang selanjutnya itu penempatan jurusan. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk memilih jurusan saat nanti pengisian di PDS sekolahnya ya. Jadi itu teman-teman pikirin dulu matang-matang, teman-teman mau daftar di kampus mana dengan jurusan apa. Terus kemudian harus dilihat juga kuota passing grade-nya, ketatannya itu. Kemudian data alumni juga sih harus dilihat. Di situ banyak enggak gitu. Kemudian kurang lebih pengisian PDSS itu dari Januari Februari ya. Itu pengisian PDSS dari sekolah. Itu nanti teman-teman bakal di input di PDSS semua. Setelah itu nanti dari sekolahan itu dikasih kayak password kayak ini diisi. Setelah pengisian itu nanti awal Maret baru itu kayak pengumuman siapa yang lolos kuota eligible-nya, itu nanti yang melanjutkan untuk pemilihan jurusan. Nah, itu jurusan yang kita pilih. Nah, ingat-ingat ya buat teman-teman juga, terkait pilih jurusan juga harus sesuai ya, harus sesuai yang kita inginkan. Jangan bisikan kayak dari orang lain, kamu jurusan ini jangan. Kamu juga, tapi bisa teman-teman juga bisa minta saran ke guru-guru sekolah, kalau enggak saran dari orang tua juga itu perlu ya. Jangan sampai kita salah ketika kita memilih jurusan gitu. Nah, terus selain itu juga nanti setelah kayak kita mengisi itu semua, nanti bang teman-teman yang ngambil jurusannya olahraga, seni dan yang lainnya, otomatis ada portofolionya. Itu teman-teman diwajibkan mengisi dulu portofolionya. Ada teman-teman harus buat video dulu, untuk kemudian yang misalnya yang silat buat olahraga silat dulu, yang seni ya mungkin misalnya gitar, yang solo, misalnya yang main gitar ya itu dibuat portofolio itu semenarik mungkin. Kemudian dibantu dengan sertifikat teman-teman yang juara gitu. Minimal
tingkat kabupaten, kemudian provinsi, nasional dan internasional itu sangat mendukung untuk sertifikat. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi data. Setelah verifikasi data itu teman-teman menunggu dulu untuk pengumuman SNPTN 2022. Nah setelah itu ya udah, sambil menunggu pengumuman itu teman-teman bisa mencari informasi-informasi terkait jalur-jalur yang lain. Nah, disclaimer juga ya teman-teman, waktu aku daftar SNPTN 2020 itu aku salah pilih kampus ya teman-teman. Jadi ini jangan ditiru teman, ini pengalaman aku sendiri. Jadi ketika aku waktu itu mendaftar SNPTN, aku malah pilih kampus UIN gitu ya. Aku malah pilih kampus UIN, yaitu UIN apa ya waktu itu, UIN Wali Songo. Walaupun itu jurusannya umum ya, kayak kemarin itu sosiologi murni ya. Tapi itu aku gagal ya di situ karena aku salah penempatan. Jadi teman-teman juga jangan sampai salah penempatan. Kenapa? Takutnya berakibatnya kita tidak lolos gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ini di jalur SNPTN ya teman-teman berarti ambil di kampus-kampus umum ya. Nanti ada saatnya untuk teman-teman kalau mau ngambil di kampus-kampus UIN, itu ada di jalurnya SPAN PTKIN. Itu juga gratis menggunakan nilai rapot. Itu nanti kampus-kampusnya hanya kampus tertentu yang berbasis UIN yang bisa. Jadi jangan sampai salah memilih kampus ya. Terus sesuaikan dengan jalurnya juga. Oke, mungkin itu ya informasi terupdate terkait SNPTN 2022. Buat teman-teman siswa-siswi kelas 3 SMK maupun SMA dan MA juga, sekarang persiapkanlah matang-matang ya, maksudnya persiapkan apa yang akan dibutuhkan untuk saat pendaftaran SNPTN. Pokoknya terus semangat buat calon-calon mahasiswa baru 2022. Dari aku cukup ya. Sebelum kita cukup, buat teman-teman bantu dong untuk like, comment, and share, kemudian subscribe ya, agar channel ini terus bermanfaat untuk kita semua. Dari aku sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.